Dunia di dalam anime Gogo Loser Ranger cukup luas dan gak masuk akal. Ada banyak logik yang bakalan membuat kita tertampar dengan dunia anime ini. Oh ya, spoiler alert ya. Kita dikasih tahu di manganya kalau dunianya ini nggak ketebak dan banyak plot twist yang ada di dalamnya. Kita dibuat teralihkan oleh tema dari Super Sentai yang membuat kita berpikir kalau ceritanya ini bakalan sama kayak Super Sentai atau setidaknya nggak terlalu beda jauh. Tapi sebenarnya ceritanya ini beda banget. Gue pengen membahas beberapa poin yang membuat gue kaget dan gue rasa gue kena gocek si autor. Pertama, ada soal asal-usul dari relik para Sentai. Siapa sangka kalau relik mereka dibuat dari tubuh dari suatu klan yang spesial. Mereka adalah klannya si Yumeko Susukiri, klan Susukiri. Itulah kenapa dia ingin membunuh Ranger dan mengambil relik mereka. Yellow Ranger dan batalionnya melakukan sebuah eksperimen yang gila untuk mengubah tubuh manusia menjadi senjata untuk mendapatkan kekuatan dari tubuh mereka, dan berbagai percobaan untuk membuat klon dari tubuh mereka biar senjatanya bisa diproduksi secara massal. Ini benar-benar mind-blowing sih. Ternyata di dunia ini ada kekuatan super beneran. Kita selama ini dialihkan dengan kata relik. Terkira ini adalah sebuah artefak yang mereka temukan gitu, entah di reruntuhan atau di sisa-sisa peradaban kuno. Tapi ternyata itu bioweapon. Nggak tahu ya itu bioweapon apa enggak, tapi dibuat dari tubuh manusia. Gue jadi keingat konsep dari sel Hashirama di Naruto, dimana selnya aja dijadikan senjata kayak Zetsu, dan bahkan bisa memberikan orang biasa elemen kayu kayak Yamato. Kedua, soal Pink Battalion yang ternyata tidak seindah yang dipikirkan. Jadi tiap batalion itu memiliki tugasnya masing-masing. Red untuk memusnahkan monster, Green untuk melacak jejak eksekutif, dan Pink untuk membersihkan. Mereka terlibat ke dalam berbagai macam kejahatan yang dibalut dengan alasan untuk membersihkan. Mereka digambarkan sebagai assassin yang bertugas untuk membunuh siapa saja yang dianggap berpotensi membahayakan atau udah membahayakan mereka atau mengancam misi dari para ranger. Ini juga berlaku untuk pemimpin mereka, si Akabane Sosei. Mereka membersihkannya dan menggantikannya dengan klon buatan dari Yellow Ranger yang memiliki ingatan dan kepribadian yang sama dengan Sosei yang asli. Jadinya nggak akan ada yang tahu kalau yang mereka lihat itu adalah klon dari si Sosei. Gua kira mereka bagian public relation gitu. Ternyata buat bersih-bersih anjir. Apalagi kan si Pink Ranger nggak kelihatan kayak psikopat atau orang yang mencurigakan sejauh sampai dia mati ya. Paling cuma obsesi sama Hibiki. Kita juga nggak diperlihatkan flashback dari si Pink Ranger sih. Jadinya kita nggak tahu kalau ternyata Pink Battalion itu sesadis itu. Ketiga, soal kekuatan super di dunia itu. Kayak yang udah gua singgung sebelumnya. Kalau senjata dari Ranger itu dibuat dari tubuh dari klan Susukiri yang memiliki kemampuan spesial. Kita belum tahu sejauh ini kemampuan apa yang mereka miliki ya. Tapi ya, anggap saja mereka memiliki kemampuan yang bisa dianggap super gitu. Tapi untuk sekarang cuma ada satu klan aja ya. Mungkin kedepannya bakalan ada klan lain atau sekelompok orang lain. Tapi gue gak yakin kalau bakalan dimunculin ya. Awalnya gue kira dunia dari anime ini isinya adalah orang-orang dengan teknologi. Tapi ternyata ada juga yang memiliki kekuatan super. Ya, ini bisa menjadi potensi cerita yang menarik ke depannya ya. Karena kita udah tahu kalau ternyata selain Ranger, ada juga orang yang memiliki kemampuan super. Walaupun klan Susukiri itu udah punah ya, gara-gara si Yellow Ranger udah nangkapin mereka, terus jadiin mereka senjata. Oh ya, di manganya, saat arc Asosiasi Invaders, kita diperlihatkan bahwa Asosiasi Invaders sedang merencanakan sesuatu dengan membuat klon dari Yumeko Susukiri untuk dijadikan relik atau senjata yang bisa mereka pakai untuk melawan balik para Ranger. Dan si klon ini udah berhasil diselamatkan oleh Yumeko dan sudah kabur. Ini bisa aja menjadi ancaman buat Dragon Keeper ke depannya, dimana Yumeko dan klonnya bisa saja muncul kembali dengan menggunakan kekuatan super mereka untuk melawan balik para Dragon Keeper. Ya, gue sangat menantikan hal inilah. Apalagi gue penasaran nih,
dengan kekuatan asli dari klan Susukiri, yang sejauh ini sih belum dikasih tahu ya kekuatan mereka itu kayak gimana. Kesimpulannya, dunia dari Loser Ranger ini luas dan masih banyak yang belum dieksplor untuk saat ini. Gue berharap ceritanya bakalan jadi lebih intens dan mengeksplor dunianya yang unik dan banyak misterinya. Akan ada banyak misteri lagi yang diungkap, dan gua rasa masih ada rahasia yang belum dikuak yang bakalan jadi plot twist nanti. Sejauh ini, Loser Ranger cukup menyenangkan buat gua ikutin, karena walaupun ceritanya nggak bagus banget, tapi memiliki keunikan tersendiri. Bagaimana menurut kalian? So, that's all for today. Hope you like it and see you next time.